Gelandang Persib Bandung, Maklok, mengakui bermain buruk di laga Persib Bandung menghadapi Bali United pada pekan ke-29 di Stadion GBLA. Namun yang terpenting baginya Maung Bandung bisa meraih 3 poin. Maklok mendapatkan kritik tajam dari bobotoh di media sosial usai laga. Ia dianggap tampil buruk terutama saat melepas umpan sepak pojok yang jarang mencapai sasaran, bahkan sering keluar lapangan. Iya, saya juga tidak tahu. Sedikit jelek, ada beberapa yang bagus, tapi juga banyak yang tidak bagus. Mungkin licin sedikit, tapi saya harus improve itu, ungkap Maklok. Meski demikian, sang kapten lega lantaran Persib Bandung bisa meraih kemenangan dari Bali United. Saya senang sekali buat kita. Kastanir kembali main. Tadi dia nggak cetak gol, tapi dia bisa memecah konsentrasi di belakang. Tentu ini penting karena kami ada striker bisa tahan bola dan bisa kasih layoff buat saya, buat pemain ke depan. Enak buat datang di bawah, terus impact dia sangat luar biasa. Bali tidak memiliki peluang berbahaya selama berjalannya pertandingan. Ini membuktikan Persib bermain dengan sangat baik. Saya pikir 2-1 benar-benar untuk Persib. Pasti dari game, dari comeback lagi pasti stres. Tapi kalau lihat dari gameplay itu benar, kami memang harus menang tuntasnya. Dalam laga syarat gengsi yang mempertemukan dua tim langganan juara, Persib Bandung menunjukkan kualitas yang tidak hanya berbicara soal taktik, tetapi juga kedewasaan mental. Menang 2-1 atas Bali United bukan sekedar hasil semata, melainkan cerminan dari rencana permainan yang matang dan pengendalian emosi yang lebih unggul dibanding lawan dengan strategi drama non-teknisnya. Pelatih kepala Persib Boyan Hodak menyebutkan bahwa sejak awal dirinya sudah memperkirakan laga ini tidak akan mudah. Namun ia menekankan satu hal untuk tampil sabar, sebuah sikap yang menjadi pembeda krusial malam ini. Saya sudah katakan sebelumnya pertandingan ini akan menjadi laga yang sulit. Di babak pertama, saya rasa kami tidak bermain buruk, mereka hanya sekali masuk ke kotak penalti kami. Ia melanjutkan, Persib tidak terpancing tempo cepat ataupun tekanan emosional dari permainan lawan. Justru mereka menunggu momen yang tepat saat fisik Bali menurun di 20 menit terakhir, ruang terbuka dan peluang pun hadir. Kami berhasil mencetak 2 gol dan setelah itu kami sedikit terlalu mundur ke belakang. Disitulah mereka menciptakan 1 atau 2 peluang yang seharusnya tidak kami lakukan. Ketika unggul, tekanan mental membuat tim cenderung bermain lebih defensif, meskipun itu bukan instruksi dari pinggir lapangan tuntasnya. Persebaya Surabaya harus menerima sanksi dari Komite Disiplin PSSI usai laga panas melawan Persija. Denda sebesar 25 juta dijatuhkan kepada klub berjuluk Green Force tersebut karena kehadiran bonek di GBK sebagai status tim tamu. Dalam pertandingan pekan ke-28, seharusnya tidak ada supporter tim tamu yang hadir. Regulasi Liga 1 telah melarang kehadiran pendukung lawan dalam laga tandang demi alasan keamanan dan ketertiban. Namun kehadiran bonek di GBK rupanya tidak bisa dibendung. Meski berniat hadir memberikan dukungan dari kejauhan, ini tetap dianggap pelanggaran oleh PSSI. Surat keputusan resmi Komdis PSSI yang dirilis pada 16 April menyatakan bahwa pelanggaran ini didukung dengan bukti-bukti yang cukup kuat. Akibatnya Persebaya dijatuhi denda administratif sebesar 25 juta sesuai regulasi yang berlaku tuntasnya.
Bek asal Brazil, Gustavo França, dinobatkan sebagai Best Player of the Match pada pertandingan pekan ke-29 antara Persib menghadapi Bali United. França menjadi penentu kemenangan Persib 2-1 di Stadion GBLA. Ini laga yang sulit. Kami sudah menduga sepekan dalam melakukan persiapan bahwa pertandingan akan berjalan ketat. Kami mempersiapkan taktik dan karakter. Kami adalah juara di partai ini, ungkap Gustavo França. Pemain berusia 28 tahun itu mampu menangis setiap duel udara pada laga malam ini. França punya perasaan yang bagus karena mendapatkan dukungan dari puluhan ribu bobotoh yang memadati GBLA. Karakteristik saya memang harus berjuang pada situasi tersebut, dan saya tidak selalu berhasil memenangi duel udara. Saya hanya selalu berusaha untuk melakukannya dan terkadang kerja keras membuahkan hasil. Gustavo França tampak emosional saat merayakan gol bersama rekan-rekannya. Dia berlari ke tengah lapangan dan melakukan selebrasi show layaknya bintang dunia Cristiano Ronaldo. Ini tergantung momen di pertandingan. Ketika bermain di pertandingan seperti ini, di dalam lapangan itu perasaannya gila. Jadi hanya perayaan dan juga kompensasi dari apa yang saya lakukan. Dan ini sangat emosional. Gol ke gawang Bali menjadi torehan keempat Gustavo França sepanjang musim ini tuntasnya. Momen Beckham Putra hampir adu jotos menjadi sorotan, salah satunya oleh akun @forumwasit_Indonesia. Forum Wasit Indonesia mengatakan perilaku kekerasan harusnya kartu merah. Situasi ini seharusnya wasit memberikan sanksi pengusiran terhadap pemain biru karena telah dianggap melakukan tindakan kekerasan violent conduct. Jelas sanksinya adalah direct red card. Pada Law of the Game pasal 12.3, tindakan disiplin jelas diuraikan. Pemain yang saat tidak sedang berusaha merebut bola dengan sengaja memukul kepala atau wajah lawan, mencekik orang lain, pemain, penonton, ofisial, dan sebagainya dengan tangan atau lengan dianggap bersalah telah melakukan tindakan kekerasan. Perilaku kekerasan seharusnya kartu merah. Sebenarnya, sebelum kejadian ini saya lebih menyoroti momen yang seharusnya wasit menghentikan permainan saat bola transisi yang dilakukan oleh pemain Persib. Berawal dari terjatuhnya pemain Bali United, bola advantage, dan wasit melanjutkan permainan itu sudah benar. Namun setelah itu, saat bola dalam transisi penguasaan tim Persib dan masih ada pemain Bali United yang terjatuh, disitulah wasit seharusnya menghentikan permainan dan memulai kembali permainan dengan bola drop ball. Jika wasit menghentikan permainan di saat transisi dan bola dikuasai pemain Persib, tindakan kekerasan yang dilakukan pemain biru tidak akan terjadi tuntasnya.